Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rahmatia SPD, CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam mencapainya. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Untuk membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 pertanyaan yang harus saya renungkan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan pertama memandang siswa seperti kertas kosong. Saya beranggapan bahwa saya sebagai guru harus mengisi kertas kosong tersebut dengan ilmu pengetahuan dan menjadikan diri saya sebagai sumber belajar satu-satunya. Tugas saya sebagai guru hanya mentransfer materi pelajaran sampai siswa tersebut memahami dan mendapatkan nilai yang baik. Yang kedua, saya beranggapan bahwa semua siswa memiliki kemampuan yang sama untuk mencapai nilai yang baik. Dalam hal pembelajaran, saya memperlakukan semua siswa sama, sehingga saya menggunakan metode pembelajaran tidak melihat dan mempertimbangkan minat siswa. Saya hanya berpikir hanya ketuntasan KKM yang harus diperoleh dari pembelajaran yang siswa terima. Yang ketiga, saya beranggapan bahwa wali kelas sepenuhnya yang mengatur bagaimana proses pembelajaran di kelas. Saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, semua siswa harus mengikuti aturan dari saya sebagai wali kelas. Karena hal tersebut merupakan yang terbaik agar kelas menjadi tertib dan aman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jika kelas pasif atau diam, maka siswa akan fokus menjawab pertanyaan dan dapat menuntaskan pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pada modul ini saya harus merubah pemikiran saya yang beranggapan kertas kosong itu harus diisi oleh guru dan seorang guru harus memaksakan apa yang dia inginkan terhadap siswanya, seperti nilai yang tuntas, belajar dengan diam tanpa berinteraksi dengan teman, menganggap gurulah satu-satunya yang harus siswa perhatikan dan dengarkan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa hidup dan tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita para pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, tetapi anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Tugas kita sebagai pendidik untuk menebalkan garis yang masih samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Beranggapan bahwa semua siswa memiliki kemampuan yang sama, ternyata kenyataan tidak seperti itu. Setiap anak memiliki keunikan, karakteristik, minat dan bakat yang berbeda. Saya sebagai guru tugasnya menuntun anak-anak sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang petani tidak dapat menjadikan tanaman padi yang ditanam tumbuh menjadi tanaman jagung. Jika kita sebagai guru memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada siswa untuk berkolaborasi sesuai dengan minat dan bakat mereka, maka suasana pembelajaran akan lebih menyenangkan sehingga siswa akan memperoleh kepuasan sendiri dalam mengikuti pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1, anggapan yang kurang tepat buat diri saya sebagai seorang guru menganggap bahwa satu-satunya yang harus didengarkan oleh siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, semua pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik itu harus berorientasi kepada murid.
Salah satu kata dari Ki Hajar Dewantara, namun untuk berhamba kepada sang anak. Hal ini dimaksudkan bahwa memberikan rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak pada saat pembelajaran. Seperti kita ketahui tentunya, setiap individu kebutuhan belajar berbeda-beda. Sebagai hamba yang baik akan selalu melayani dan menghormati keunikan yang mereka miliki. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik menerapkan budi pekerti yang kita tidak sadari. Untuk refleksi pertanyaan yang ketiga, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, saya akan melakukan perubahan pada kegiatan pembelajaran. Saya akan memberikan ruang dan kebebasan kepada siswa untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan guru sebagai subjek yang harus diperhatikan akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Melakukan sebuah perubahan tidak semudah yang kita bayangkan, seperti semudah membalikkan telapak tangan. Dalam pendidikan harus terjadi perubahan. Apa yang berubah? Budi pekerti. Karena dalam pendidikan bukan hanya kognitif yang harus kita berikan, namun kita menuntun anak-anak agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dengan menumbuhkan cipta, rasa, karsa, dan raga secara seimbang. Dan saya berharap bisa menjadi seorang guru yang menjiwai diri saya. Ing ngarso sung tulodo, ing matio mangunkarso, tut wuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.